Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu, kali ini Dedes akan mencoba menjelaskan standar operasional prosedur atau SOP tindakan intubasi. Yang pertama yaitu konsep teori intubasi trakea atau ET sendiri, yaitu adalah tindakan memasukkan pipa trakea dalam trakea melalui rima glotis yang ujungnya berada kira-kira di pertengahan trakea antara pita suara dan bifurkasio trakea. Selanjutnya yaitu ukuran ETT pipa endotrakeal terbuat dari karet atau plastik. Pipa pada orang dewasa biasanya digunakan dengan diameter internal, untuk laki-laki berkisar 8,0 sampai 9,0 mm dan untuk perempuan yaitu 7,5 sampai dengan 8,5 mm. Untuk intubasi oral, panjang pipanya yang masuk yaitu berkisar 20 sampai 30 cm. Pada anak-anak dipakai rumus dengan menggunakan rumusnya yaitu umur ditambah 2 dibagi 2, atau ukuran panjang ET endotrakeal sama dengan 12 ditambah umur dibagi 2 sama dengan panjang ET dalam sentimeter. Indikasi intubasi trakea itu yang pertama untuk proteksi jalan nafas, yaitu pada orang yang hilang refleks pernafasan, obstruksi jalan nafas, perdarahan, faring. Selanjutnya itu tindakan profilaksis. Yang kedua itu untuk optimalisasi jalan nafas. Dan yang terakhir yaitu sebagai ventilasi mekanik. Sedangkan kontraindikasi ETT sendiri yaitu yang pertama bisa tidak boleh dilakukan pada orang yang mengalami tumor, infeksi, kelainan kongenital, terdapat benda asing, terdapat trauma mandibula dan maksila, atau trauma leher. Kontraindikasinya itu pada orang obesitas juga tidak dianjurkan untuk dilakukan pemasangan ET. Selanjutnya itu orang yang mengalami ekstensi leher tidak maksimal dan variasi anatomi. Selanjutnya yaitu untuk persiapan alat. Yang pertama adalah laringoskop. Laringoskop itu terdiri dari blade atau bilahnya dan handle-nya. Untuk blade atau bilahnya itu ada macam-macam ukurannya. Untuk dewasa itu ukurannya 3 atau 4. Untuk anak itu 2. Kemudian untuk bayi itu nomor 1. Selanjutnya yaitu pasang blade dengan handle-nya itu kita satukan. Untuk prosedur pemasangan itu dengan sudut 45 derajat baru ditekan dan handle-nya menyatu. Kemudian setelah itu kita cek lampunya nyala atau tidak. Lampu yang ada di blade itu jika tidak menyala, kita harus mengganti terlebih dahulu lampunya agar pada saat dimasukkan ke dalam trakea kita bisa mengamati dengan jelas dan sehingga lampunya harus menyala. Untuk prosedur pemegangan itu laringoskop itu harus dipegang dengan tangan kiri idealnya ya, karena sebagian besar orang Indonesia itu tidak mengalami kidal. Jadi tangan kiri nanti memegang laringoskop. Posisi tangan yang betul dalam memegang laringoskop adalah genggaman pada handle, bukan pada pertemuan blade dan handle. Jadi perlu diperhatikan bagaimana cara memegang laringoskop yang benar. Alat yang kedua yaitu yang penting adalah endotracheal tube atau ETT-nya sendiri. Yang penting kita harus perhatikan, pilihlah ET yang low pressure tapi high volume. Jadi indikatornya kita harus menyesuaikan internal diameternya. Jadi setiap pasien harus sesuai idenya.
Misalnya dewasa ukuran ID-nya itu 6,5 sampai dengan 7. Jadi indikatornya bisa kita lihat dari jari kelingking kiri pasien. Kira-kira sebesar jari kelingking kiri pasien untuk ETT-nya. Sedangkan untuk anak-anak itu ukuran ID-nya biasanya 4. Untuk bayi itu biasanya 2,5. Kemudian untuk yang aterem itu biasanya 3 atau 3,5. Selalu siapkan satu ukuran di bawah dan satu ukuran di atas pada saat persiapan. Kemudian persiapan lain yang harus kita perhatikan adalah ETT itu cuff-nya halus. Jadi pada saat dicek dengan menggunakan spet, cuff atau balonnya yang ada di ujung dari ETT itu harus mengembang. Ketika dimasukkan udara, dia harus mengembang dan tidak terlihat bocor. Kemudian spet 20 cc, kemudian seal mandrin itu biasanya jadi satu dengan ET, kemudian sarung tangan steril atau handscone steril untuk menjaga keselamatan operator terutama APD, kemudian lubrikan biasanya dengan silokain jelly. Tujuannya adalah untuk memudahkan masuknya ET ke trakea. Kemudian bisa juga kita siapkan forceps Magel yang kecil. Ini untuk keadaan yang memang suatu saat mungkin kita menggunakan forceps untuk menjepit ujung dari ETT itu pada saat prosedur pemasangan. Kemudian yang perlu kita siapkan lagi adalah ambu bag. Jadi ambu bag ini adalah untuk memberikan ventilasi tekanan positif sebelum dilakukan intubasi. Ambu bag juga kita siapkan lengkap dengan sungkup muka atau face mask-nya. Kemudian ada kantong reservoirnya. Kemudian bagian ujungnya bisa dihubungkan dengan sumber oksigen, baik yang portable maupun yang sentral oksigen. Tekanan positif yang diberikan pada pasien sebelum dilakukan intubasi gunanya adalah untuk memastikan bahwa pasien itu tidak mengalami apnu. Kemudian persiapan lain, plester untuk fiksasi ET supaya tidak mudah lepas. Jadi walaupun ET atau ETT itu sudah ada cuff-nya atau balonnya di ujung ETT itu adalah untuk fiksasi juga dari dalam, tetapi kalau dari luar agar lebih stabil lagi kita pasang plester. Jadi kita persiapkan plester, kemudian kita siapkan juga OPA atau oropharyngeal airway, yaitu untuk mencegah jangan sampai ETT atau ET itu tergigit pada pasien yang khususnya yang tidak sadar, dan terkadang pasien yang tidak sadar itu dia juga mengalami rigid atau kejang. Nah, kadang-kadang dia akan menggigit ETT sehingga bisa sampai putus ETT-nya. Kemudian harus disiapkan lagi adalah suction dengan kateternya. Harus ada kateternya. Bisa suction sentral atau bisa juga di ruangan biasa itu suction yang portable. Kemudian stetoskop. Jadi stetoskop ini untuk mengecek apakah posisi dari ETT itu sudah benar masuk ke dalam trakea. Ya kadang-kadang pada saat pemasangan bisa saja dia akan menyimpang sehingga yang berisi oksigen adalah lambung, bukan paru-paru. Kemudian persiapan lain di sini adalah obat-obatan emergensi seperti SI atau sulfasaltropin, adrenalin, epinephrine. Semuanya harus ditaruh spet yang sudah di spet. Sulfasaltropin biasanya untuk pada pasien yang mengalami bradikardi. Sebagai efek samping dari pemasangan intubasi ini misalnya yaitu waktu yang agak lama mempengaruhi. Kemudian epinephrine tadi untuk vasokompresor biasanya pada kondisi pasien yang mengalami cardiac arrest.
Kemudian untuk persiapan pasien sendiri, yaitu informed consent harus diberikan baik kepada pasien sendiri atau keluarganya. Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko dari tindakan yang sudah dilakukan, terutama perlindungan bagi operator. Kemudian yaitu untuk cara kerja sendiri, yaitu alat-alat harus diatur posisinya, yaitu untuk persiapan alat sendiri, yaitu biasanya di sebelah kiri pasien, yaitu adalah posisi laryngoskop. Laryngoskop harus posisinya terbalik. Kemudian yaitu di sebelah kanan pasien, yaitu ada ambubek, kemudian endotracheal dan OPA, SPED, serta plaster. Sebelum melakukan intubasi, kita harus melakukan ventilasi tekanan positif, biasanya menggunakan ambubek, sehingga kita tahu saturasi oksigennya baik, biasanya di atas 90 atau 95. Jadi tujuannya adalah untuk mencegah hipoksia pada saat proses pemasangan intubasi. Untuk mengukur pemasangan sungkup dengan menggunakan 2 jari di atas sungkup, kemudian menekan ke arah muka bawah, kemudian 3 jari lain yaitu ke ramus mandibula, yang tujuannya untuk mengangkat atau mengekstensikan kepala. Posisi ini sering juga disebut dengan Hetal chin lip. Dengan gerakan lembut, ambubek itu ditekan sampai kita bisa melihat dada pasien terangkat. Kemudian dilakukan sampai pasien benar-benar stabil, jadi saturasi oksigennya benar-benar aman. Kemudian yaitu pasien juga secara umum tidak ditemukan tanda-tanda sianosis pada sentral maupun perifernya. Apabila dada tidak ada terangkat pada saat melakukan pernapasan dengan menggunakan ambubek tadi, maka yang perlu dilakukan adalah manuver jalan napas, yaitu untuk membuka jalan napas kembali. Jadi diperhatikan kembali ekstensi kepalanya, Hetal chin lip-nya, atau kemungkinan jalan nafas yang tersumbat oleh seputum biasanya atau cairan di sekitar mulut, misalnya perdarahan atau seputum. Ini harus kita suction dulu, kita bersihkan jalan nafasnya. Kemudian baru kita lakukan bagging lagi, kita gunakan ambubek lagi untuk melakukan ventilasi. Kemudian yaitu setelah ventilasinya baik, saturasi oksigennya stabil, baru kita menyiapkan untuk menggunakan laryngoskop intubasi. Kita cek terlebih dahulu laryngoskopnya, kita nyalakan lampunya, kemudian pada mulut pasien kita buka dengan tangan kanan, kemudian gerakan jarinya menyilang, jadi cross finger. Pegang laryngoskop dengan tangan kiri, pelan-pelan masukkan menjelajah ujung dari ET dari sebelah kanan. ET itu masuk melalui mulut, kemudian ke atas lidah, menelusuri sampai epiglotis. Perhatikan, tempatkan bila laryngoskop itu di valikula atau pertemuan epiglotis dan pangkal lidah. Kemudian angkat epiglotisnya dengan elevasi laryngoskop ke atas. Jadi diperhatikan pada saat mengangkat ini jangan memaksa, apalagi menggunakan gigi seri sebagai tumpuan. Kadang-kadang memaksa mengungkit giginya, jadi mandibulinya yang diangkat, yang dapat menimbulkan risiko yang traumatis. Kemudian bila tidak terlihat, minta bantuan asisten untuk melakukan manuver backup rect pressure pada cartilago atau cricoid sampai terlihat liga vokalis atau pita suara. Setelah dilakukan, terlihat masukkan ET sampai ujung proksimal, kap ET-nya melewati liga vokalis, jadi kapnya atau balonnya itu harus melewati pita suara.
Kemudian perhatikan juga di bagian pangkal. Di bagian pangkal itu ada ukuran biasanya 25 atau 24. Jadi secukupnya sampai tidak ada lagi kebocoran oksigen. Selanjutnya yaitu kembangkan kaf ET-nya. Biasanya itu dikembangkan sampai dengan tidak ada kebocoran udara. Biasanya 5 sampai dengan 15 cc. Sebelum kita fiksasi luar dengan menggunakan plester, itu kita cek terlebih dahulu. Dengan menggunakan ambu bag tadi kita bagging. Setelah di bagging yaitu bisa meminta bantuan kepada rekan untuk menggunakan stetoskop atau kita sendiri teman kita yang bagging atau kita yang mengauskultasi, yaitu pada paru kiri dan paru kanan. Setelah dipastikan udara benar-benar masuk melalui trakea ke paru-paru, baik kiri maupun kanan, selanjutnya kita pasang opah supaya tidak tergigit pasien. Selanjutnya yaitu difiksasi dengan menggunakan plester. Mulai dari sisi sebelah atas, kemudian memutar 1 kali di ET-nya, kemudian menyilang ke sebelah bawah. Setelah pemasangan ETT itu sendiri, ada baiknya kita masuk ke tahap terminasi, yaitu pada tahap terminasi kita tanyakan, kita observasi klien apakah sudah normal, apakah sudah baik, apakah sudah benar juga pemasangan ET-nya. Selanjutnya itu kita dokumentasikan. Setelah didokumentasikan yaitu kita mencuci tangan dan merapikan alat serta pasien kembali. Selanjutnya itu berpamitan kepada pasien. Setelah itu, sebelum berpamitan dengan pasien, ada baiknya mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu mencuci tangan. Setelah mencuci tangan, kembali ke ruangan. Baiklah Ibu, mungkin itu saja yang dapat demonstrasikan pada hari ini terkait stase peminatan keperawatan garda dan kritis. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Pada Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.